Halo sahabat profesional, welcome to Connecting Time with Foster and Bridge Indonesia. Untuk kesempatan kali ini, saya Nastiti yang akan membawakan sesi Connecting Time kali ini dengan membawakan topik yaitu bekerja dengan baik sebagai bentuk berusaha menjadi profesional yang baik. Tentunya saya tidak akan sendiri di sini, saya sudah terhubung dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Ubaidillah Anwar secara virtual. Dan mari kita langsung saja sapa Bapak Ubay. Halo Bapak, apa kabar? Halo Nastiti, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Apa kabar juga Mbak Nastiti? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Oke, topiknya saya dengar luar biasa nih, menarik. Oke Pak. Pak, sebelum kita masuk ke topik nih, bisa Bapak sharing, ceritakan apa aktivitas sehari-hari Bapak dan juga profil pekerjaan Bapak saat ini. Silakan Pak. Ya, jadi dari dulu sampai sekarang saya itu sebetulnya secara garis besar menekuni 3 kegiatan saja. Menulis, kemudian menyiapkan materi untuk training, seminar, atau berbagai kegiatan pembelajaran. Dan ada kegiatan kunjungan langsung ke lembaga-lembaga pendidikan yang di dalamnya ada saya lah ya, diminta untuk ikut membidani suatu lembaga pendidikan, baik yang terkait dengan pendidikan soft skill atau pendidikan pesantren. Kira-kira itu aja Mbak. Oke, terima kasih ya Pak. Oke, terkait dengan topik kali ini yaitu tentang bekerja dengan baik sebagai bentuk berusaha menjadi profesional yang baik. Saya punya beberapa pertanyaan nih untuk Bapak ya. Kita diskusi ya Pak ya. Siap. Oke. Siap. Pak, pertanyaan saya nih Pak. Kadang ada stereotip yang kurang baik mengenai hard working. Kesannya kalau bekerja keras dengan ngoyo sampai tenaga terkuras. Pak Ubay, mengapa kita harus bekerja dengan sebaik mungkin sebagai seorang profesional yang baik? Silakan Pak. Oke, sebelum menjawab mengapa, tadi saya ada stereotip negatif ya terhadap orang yang bekerja keras ya. Sebetulnya tidak hanya stereotip, berdampaknya juga negatif orang yang bekerja keras ini kalau kehilangan 2 hal. Pertama, balancing, dia keseimbangannya hilang. Jadi di kantor terus atau otak-atik handphone yang urusannya kantor terus, Sabtu Minggu urusan kantor terus, kira-kira gitu ya. Jadi harus ada balancing, karena ketika orang itu kehilangan keseimbangan dia berarti kehilangan kontrol. Yang kedua adalah harus diimbangi dengan smart work. Jadi ada hard work, ada smart work. Smart work itu apa? Gampang patokannya, hasilnya gimana gitu. Jangan sampai orang itu bekerja keras tapi lupa tujuannya, hasilnya ada benda gitu. Nah, jika orang sudah mempertimbangkan balancing, ada keseimbangan dalam hidupnya, terus dia juga punya ukuran, kerja keras saya ini tujuannya ini tercapai semua, maka hard work-nya tidak membahayakan dirinya. Justru itu adalah keharusan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan besar. Jadi hard work ini sudah merupakan sunatullah. Siapapun yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar, dia harus bekerja keras. Dan ini tidak hanya berlaku buat manusia, Mbak Nastiti. Seluruh makhluk hidup ini dikasih kewajiban demikian oleh Tuhan. Singa itu bekerja keras, taruhannya nyawa untuk mendapatkan makan siang. Dia harus mengejar gitu ya. Tapi tidak hanya bekerja keras, dia punya ilmu. Singa itu menurut riset tidak bisa mengejar mangsanya jika jaraknya terlalu jauh. Risetnya rata-rata menemukan 20 feet. Artinya apa? Mereka telah dibekali ilmu gitu. Dan keseimbangan. Nanti kalau kehilangan keseimbangan disebutnya kerancingan kerja. Orang gila kerja jelek. Itu ya mungkin perspektif dari saya. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya nih saya mau bertanya. Tadi kan saya tanya mengapa nih Pak. Sekarang bagaimana cara kita mengingatkan diri kita sendiri nih Pak untuk supaya terus dapat untuk mengingatkan diri kita sendiri untuk terus dapat bekerja dengan baik. Ya, dengan baik, tapi balancing tadi itu ya. Apa sih alatnya supaya kita
terus ingat gitu. Kalau ada manusia yang bisa terus mengingat on the track, kita perlu curiga itu Mbak Nastiti. Jangan-jangan dia malaikat tapi berbentuk manusia gitu. Nama-nama manusia itu pasti terkadang ingat, terkadang lupa. Nah, cuman tugas kita adalah jangan sampai kalau lupa itu terlalu lama. Gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita selalu sering ingat dan kalau lupa pun tidak terlalu lama, tidak kehilangan keseimbangan terlalu lama, tidak kehilangan aspek smart work terlalu lama. Itu apa alatnya? Salah satunya yang perlu kita lakukan adalah self dialogue. Jadi orang perlu menyediakan waktu agar dia bisa berdialog dengan dirinya. Contoh, kalau orang kerja dari pagi sampai sore, maka malamnya idealnya nih setiap para profesional itu perlu ada waktu di mana dia bisa berdialog dengan dirinya. Nah, jangan selalu ngomong sama WA temennya terus. Kebanyakan orang kan begitu, ngomongin orang atau ngomong dengan orang. Sementara dia tidak atau jarang sekali ngomong dengan dirinya, tentang dirinya pada saat sendirian. Nah, itu penting waktu kayak gitu. Biasanya sering disebut me time lah, apalah gitu. Kalau di agama ada tadabbur, ada reflection, ada renungan-renungan di mana kita merenungi apa nih yang penting untuk kita lakukan, apa yang penting untuk kita perbaiki. Kita ini sekarang di mana kalau diukur dengan tujuan kita. Jadi perlu ada me time, waktu di mana kita berdialog dengan diri kita. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Pak. Berarti memang perlu ya Pak adanya refleksi diri atau self talk gitu ya Pak ya. Nah, sekarang ini menurut yang saya baca nih di media-media sosial, sebagian besar waktu kita itu habis satu ngomongin orang ini kasih komentar ini habis waktu. Yang kedua jelek-jelekin orang di medsos, berantem sama orang kan. Yang ketiga ya kita ngomong sama orang, nerima tamu lah, nelpon dan seterusnya, habis waktu kita sehingga diri kita sendiri itu yatim piatu, tidak pernah kita omongin dengan diri kita. Oke, terima kasih Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Bagaimana kita dapat mengatur atau memanage diri kita agar dapat menjadi profesional yang baik? Tadi kan mengingatkan, sekarang memanage Pak. Tadi mengingatkan supaya kita ingat itu gimana ya. Sekarang pertanyaannya ini apa? Mengatur ya. Kalau mengatur itu berarti sudah berupa action. Dan ini kaitannya dengan apa yang disebut time management atau activity management. Jadi setiap profesional itu perlu ada manajemen aktivitas sehari-hari. Biasanya nih nanti bisa diperdalam langsung materinya di buku, di internet atau melalui praktek. Ada yang disebut penting dan mendesak. Biasanya mendesak dulu baru penting. Tidak mendesak tapi penting, tidak penting dan tidak mendesak. Jadi waktu kita itu dibagi begitu. Yang beragama Islam ada hukum Islam itu wajib, mubah, makruh, sunnah, haram. Ini bukan masalah agama tapi masalah kehidupan secara keseluruhan. Nah, ini cara bagaimana supaya kita bisa mengatur aktivitas kita. Apa yang penting untuk kita lakukan. Nah, apa yang mendesak untuk kita lakukan. Biasanya begini kalau di kantor-kantor itu, yang mendesak untuk kita lakukan adalah SOP kita. SOP, jadi pagi sampai siang, atau kalau kerja virtual itu, apa nih tugas yang harus saya lakukan. Itu namanya mendesak. Harus kita lakukan dan tujuannya adalah supaya memenuhi target. Yang kedua, hidup kita tidak selalu harus melakukan hal-hal yang urgent terus. Nanti jadi budak rutinitas kita. Nah, harus ada yang penting untuk kita lakukan meskipun itu tidak mendesak. Contohnya apa Pak? Contohnya mengikuti seminar ini, mengikuti diskusi, baca buku, mantau terus agenda Foster and Bridge itu apa itu, virtual learningnya. Ini memang tidak langsung menciptakan, mengubah diri kita, tetapi itu sangat penting untuk kita lakukan. Jadi mendesak dan yang kedua mendesak tapi nggak penting. Contoh ditelepon orang atau diajak teman untuk menyelesaikan masalahnya, itu kan mendesak. Nah, yang terakhir adalah tidak mendesak dan tidak penting. Ini yang perlu kita hindari. Banyak sekali kegiatan yang tidak mendesak, tidak pula penting bagi tujuan kita. Salahnya kita adalah justru di kegiatan inilah kita banyak menghabiskan waktu. Misalnya apa Pak Nastiti, kalau anak semuda Pak Titi ini apa misalnya? Nongkrong
atau apa? Ya, bisa Pak. Bisa Apa kumpul-kumpul. misalnya yang pengamatan Nastiti apa terhadap kehidupan anak muda? Tidak mendesak tapi nggak penting juga gitu, tapi waktunya dipakai di situ Kumpul-kumpul Pak, ya banyak. betul. Nah, kalau ya ngomongin atasannya misalnya, ngomongin bawahannya, ngomongin sesama itu tidak mendesak dan tidak penting juga buat kita misalnya. Atau di kantor tapi terlibat office politik yang nggak jelas, gitu. Kasak kusuk sana kemari, padahal itu sama sekali tidak penting buat kita dan tidak juga perlu kita selesaikan dengan mendesak. Kira-kira itu. Ini yang perlu dimiliki oleh profesional itu. Memiliki manajemen activity, manajemen waktu yang bagus supaya hidupnya efektif. Kira-kira itu. Iya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, Ya. lanjut nih Pak. Boleh. Untuk rekan-rekan profesional yang menjadi tim leader ataupun yang akan menjadi tim leader, bagaimana cara kita mengajak tim kita untuk bekerja dengan baik, Pak? Ya kalau tim leader itu kalau punya kekuasaan relatif lebih gampang sih ya. Jadi yang paling simpel itulah dikasih tantangan, kasih target. Tapi targetnya supaya semua pihak itu merasa ada sense of belonging, merasa memiliki bahwa target itu milik kami, milik saya juga atau milik kami, disepakati, dibuka. Kita ini kedepannya akan mencapai target seperti apa. Nah, targetnya jangan terlalu rendah, nanti kurang termotivasi orang. Targetnya kalau bisa yang menantang. Menantang itu maksudnya tidak terlalu tinggi di awang-awang dan tidak terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi nanti menghayal, habis energi, ibaratnya kayak roda itu, ban itu, kehabisan angin kita mencapai target yang terlalu tinggi. Tapi kalau terlalu rendah, nah itu kita mensia-siakan potensi, orang males, itu mah gampang itu gitu. Maka ketua tim perlu menyusun target yang menantang. Yang menantang itu bagaimana? Kita lihat, kemarin kita sudah menghasilkan 5, berarti sekarang kira-kira bisa lah kalau kita menghasilkan 10 gitu. Cuman kalau 30 rasanya menghayal. Jadi kita punya target yang menantang. Yang kedua ada coaching and counseling, ada pengembangan, ya dikasih motivasi. Nah, kalau nggak bisa ngasih motivasi sendiri, didorong untuk mengikuti program Foster and Bridge yang motivasi, didatangkan motivator, disuruh baca buku, diajak diskusi, dan semuanya itu adalah cara memotivasi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi hasil kerjanya. Jadi evaluasi itu sangat penting untuk memotivasi follower kita atau anggota tim kita agar lebih bisa bagus lagi. Nah, itu mungkin hanya sebagian cara saja, ada banyak cara, misalnya pendampingan, ya, penugasan, pergantian, itu semua cara bagaimana seorang team leader memotivasi followernya. Oke, terima kasih Pak Ubay. Pak, saya mohon izin dulu untuk iklan sebentar ya Pak ya. Oh ya, silakan. Sahabat profesional, jika Anda menyukai video ini, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan juga subscribe channel YouTube Foster and Bridge Indonesia. Oke Pak, kita lanjut lagi ya Pak diskusinya Pak. Oke. Silakan. Oke Pak, tadi kita membahas tentang cara mengajak tim kita nih Pak. Ya. Nah, apa Pak Ubay ada saran atau tips untuk bagaimana cara agar kita bisa memotivasi tim kita agar terus bekerja dengan baik? Ya selain tantangan bisa, ini salah satu tip yang saya pakai ya, satu aja. Kita nyari perbandingan, jadi orang itu atau kita dan tim kita itu akan semakin terpacu kalau dia tahu pembandingnya, tahu rivalnya, tahu kompetitornya gitu. Jadi perlu memang ngajak jalan-jalan atau dikasih informasi mengenai rival kita gitu. Tujuannya bukan untuk bermusuhan, enggak. Kompetisi itu tujuannya kan bukan untuk bermusuhan. Kompetisi itu tujuannya agar masing-masing pihak mengeluarkan the best dari dirinya. Nah, bahwa ada yang permusuhan atau persahabatan itu soal sikap orang, tapi kompetisi sendiri bukan itu maksudnya. Nah, dengan melihat rival, kompetitor, dan seterusnya, kita terdorong untuk mengeluarkan the best dari diri kita, potensi terbaik dari diri kita. Dan untuk tim leader perlu mengkomunikasikan ini ke followernya, ke anggotanya gitu.
si A kompetitor kita udah sampai gini loh. Kita nggak perlu bermusuhan, kita perlu melihat mereka sebagai cermin gitu. Nah, jangan sampai kita terlalu lama berada di ruangan di mana kita paling hebat sendiri, lama-lama kita paling mundur. Karena apa? Karena nggak ada kompetitornya, nggak ada rivalnya. Secara pribadi pun begitu. Kalau orang itu terlalu lama berkumpul dengan orang-orang yang standar prestasinya rendah, maka dia merasa hebat dengan ketidakhebatannya. Dia baru merasa, oh saya ketinggalan tuh setelah dia melihat orang lain yang lebih bagus dari diri kita. Oke, betul Pak, betul. Jadi memang memotivasi itu tidak hanya dengan reward, tapi juga dengan kompetisi ya Pak ya? Oh iya, salah satunya itu. Tapi kalau dikasih reward ya itu lebih bagus. Oke. Cuman kalau reward dok nggak digeret ke kompetisi, anginnya kurang. Oke, kita lanjut ya Pak ke pertanyaan Boleh, selanjutnya. silakan. Oke, ada saatnya di mana kita merasa kelelahan atau Yes. malah burnout, yang Yes, pasti ya. ada nih Pak nih. Bagaimana Ya. caranya agar kita bisa menerima kelelahan tersebut atau burnout itu, tapi di saat yang sama kita harus terus dapat bekerja dan berusaha dengan sebaik mungkin Pak. Oh iya, kalau yang burnout itu jiwanya gini, jiwa manusia itu dikasih, jiwa manusia itu pertama luasnya itu bisa seluas lautan dan daratan. Jadi lebih luas jiwa kita itu, maksudnya apa? Kita itu dikasih cara yang tidak terbatas oleh Allah bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan jiwa itu. Tinggal ngotak-ngatik gitu ya. Nah, terkait dengan burnout saya ingin bicara dari pangkalnya dulu, baru nanti cara-caranya. Ada di konsep kecerdasan hati itu ada yang disebut dengan appreciative heart, hati yang banyak memberikan apresiasi ke dirinya. Jadi menemukan kelebihan, keunggulan, kebaikan yang telah diberikan oleh Allah di dalam diri kita ini, lalu kita apresiasi sehingga kita punya kesimpulan bahwa saya hari ini hidup dalam anugerah yang luar biasa. Nah, apresiasi kita lanjutkan ke mitra tim kita di kantor ya, baik secara virtual atau langsung. Oh, tim saya ini kelebihannya ini. Terus dilanjutkan lagi ke suasana di lingkungan kantor kita. Kantor kita itu ada hal-hal positif yang perlu kita apresiasi terus menerus. Nah, apa dampaknya secara kesehatan, baik mental atau spiritual atau emosional bagi orang yang mengisi ruang hatinya dengan banyak apresiasi? Riset dan praktek membuktikan dia lebih tahan banting. Lebih tahan banting. Jadi emosi positif itu membuat kita lebih tahan banting. Siapapun akan KO kalau dia begitu gagal sekali, langsung marah, ngambek, frustasi atau kesal. Mau dia olahraga sekuat apapun pasti jiwanya lemah. Gitu. Jadi apresiasi positif itu dapat menambah daya resilience, tahan banting dan ulet kokoh jangka panjang. Dan ini menghindarkan orang tidak sedikit-sedikit kena burnout, kena kehabisan angin tadi itu, demotivasi. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi? Kalau yang saya alami dan orang-orang yang pernah saya ajak bicara itu, membaca buku itu sangat bagus untuk menjaga kesehatan. Mungkin makanan, tidur itu ya sudah kita ketahui semua. Tapi membaca buku, kemudian merelaksasi itu lebih bagus. Cuman tadi itu yang nggak boleh ditinggalkan, harus mengaktifkan apresiasi hati supaya ada energi positif yang muncul dari diri kita. Tuh, Pak, apakah kan hidup ini isinya bukan hal-hal positif saja, harus masa kita apresiasi semua? Oh ya enggak, yang negatifnya kita simpan, kita pikirkan gimana solusinya. Itulah sebetulnya pilihan orang yang pengen bahagia, orang yang pengen maju. Gitu. Semua orang tahu di semua kantor itu pasti ada yang negatifnya, ada yang positifnya. Ada yang kita happy, ada yang bikin kita tidak happy. Nggak usah diomongin. Di kantor PBB pun sama. Di semua kantor, mau kita hidup dimanapun di dunia ini pasti ada dua hal itu. Cuman konsekuensi yang harus diterima oleh orang yang pengen merasakan bahagia lebih lama dan pengen maju dengan potensinya adalah dia harus memberikan apresiasi positif
terhadap dirinya, timnya, lingkungannya, dan kehidupannya secara keseluruhan. Bahwa ada hidup, ada fakta hidup yang membuat kita getir dan seterusnya itu nggak usah diomongin, semua orang tahu itu. Ya, kira-kira itu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Oke, sekarang saya mau lanjut nih. Ya, Pak Ubay, dalam dunia Ya. kerja, menurut Bapak bagaimana peran kemampuan seseorang untuk menjadi pribadi yang spiritual dan dapat mempengaruhi kinerja seseorang tersebut dalam bekerja, Pak? Ya, nah terkait dengan kemampuan spiritual ini ada banyak sebetulnya. Nanti bisa kita tambahkan di sesi lain. Tapi di sesi ini saya ingin berbagi mengenai tujuan. Jadi orang itu nggak bisa mengubah perilakunya, sulitlah mengubah perilakunya. Yang bisa kita ubah adalah motivasi dan tujuannya. Nah, saya ingin bicara tujuan dulu, karena ini terkait dengan spiritual. Idealnya orang yang berakal dan beriman itu dalam seluruh aktivitasnya, aktivitas profesionalnya termasuk memiliki 3 tujuan mendasar dalam satu hentakan. Nah, tujuan yang pertama adalah tujuan kecil atau disebut target. Target saya ke kantor dapat gaji. Nah, target saya ke kantor menjalankan tugas supaya dapat gaji dan posisi. Itu target. Itu perlu dimiliki supaya semangat, tapi itu tujuan kecil. Nah, pada saat yang bersamaan kita pun harus punya ingat-ingat tujuan besarnya. Apa itu? Tujuan besar adalah tujuan-tujuan yang kita maksudkan agar kita bisa lebih berperan besar di dunia ini. Contoh, saya seorang akunting, tujuan besarnya adalah saya ingin berkontribusi bagi kemajuan Indonesia di bidang accounting. Jadi besar dia untuk Indonesia, untuk kepentingan accounting, besar dia gitu. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Nah, yang terakhir tujuan puncak. Aku melakukan ini karena perintah Tuhan. Di Islam ada yang disebut ikhlas. Ikhlas itu sebetulnya nggak ada hubungannya dengan dibayar atau nggak dibayar. Ikhlas itu adalah ketika orang melakukan suatu kebaikan, tapi drivernya itu tujuan besar. Aku melakukan ini lillahi ta'ala. Jadi ada 3 itu yang nyambung. Gitu. Kalau cuma punya yang pendek doang, kita menjadi binatang. Jadi kemanusiaan kita hilang. Kalau kita cuma datang ke kantor, memang tujuan kita hanya materi, hanya untuk diriku. Itu tujuan kecil, target. Binatang pun dikasih itu. Jadi kita sama binatang sama. Yang membedakan agak gede lagi, tujuan besar. Saya ahli IT untuk mengembangkan IT di Indonesia. Besar. Untuk menyelamatkan manusia dari kebodohan IT, besar. Yang terakhir, saya menjalankan perintah Allah, itu lebih besar lagi gitu. Karena itu lebih niat iman itu lebih besar dari dunia ini. Dengan 3 tujuan ini, maka spiritualitas kita akan hidup. Oke, Pak, jadi tidak hanya tujuan naluriah saja ya Pak, jadi ada tujuan spiritual juga ya Pak ya? Yes. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Tidak terasa nih Pak, ada pertanyaan terakhir nih dari saya nih Pak. Masih ada. Ya, silakan. Oke, Pak Ubay, apa bisa di-share tips-tips untuk kita agar terus menyadari dan melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin setiap harinya, Pak? Kalau saya, biasa saya punya formulasi yang sederhana. Ini bisa dipraktekkan siapa saja. Ini ada hal yang perlu kita audit. Bisa bulanan, bisa mingguan, bisa tahunan. Ya, saya biasa menggunakan istilah 3K. 1 keahlian, 2 kesalehan, 3 kemanfaatan. Misalnya nih, audit profesional tahun 2019 ya, self performance judgment atau justification, misalnya terserah lah, karena ini urusan hidup kita sendiri ya. Intinya ada audit. Keahlian kita ada yang naik apa enggak? Itu. Kalau naik kan ada ini berapa buku yang kita baca, skill baru apa yang kita telah pelajari dan seterusnya. Ada yang nambah atau ada yang naik gitu. Jadi kita mereskilling dan upskilling, menambah skill baru atau meningkatkan skill lama. Itu keahliannya. Tapi keahlian saja tidak cukup. Maka harus ada K kedua, kesalehan.
keteguhan saya itu nambah atau enggak gitu. Saya masih gampang nahan diri atau masih tetap kayak dulu, meledak gitu aja. Nah, itu kesalehan, tanggung jawab, terus kemudian integritas dan seterusnya. Termasuk di dalamnya itu bagaimana saya memahami problem. Apakah setiap problem itu memukul saya atau saya cepat bangkit dari problem. Itu bisa dijadikan audit. Yang ketiga adalah kemanfaatan. Hasil karya saya ini apa ini? Nah, kalau saya kan bendanya fisik, misalnya berapa judul buku atau berapa judul materi. Nanti orang lain yang kerjanya di bidang lain juga perlu membuat padanan fisik dari hasil karyanya, sehingga dia tahu tahun kemarin itu kemanfaatan saya bagi orang lain itu sudah sejauh mana, memburuk atau membaik. Itulah menurut saya alat untuk mengaudit kemajuan dan kebaikan kita selama setahun boleh, 3 bulan boleh, 6 bulan boleh. Intinya perlu ada evaluasi konstruktif namanya terhadap kiprah kita, supaya kita tetap menjadi profesional yang baik ya. Nah, orang yang terus berkembang ini termasuk orang yang hatinya cerdas. Nah, ini salah satu tanda hati yang cerdas adalah hati yang selalu mendorong untuk meraih perubahan, perbaikan, dan prestasi lain. Kira-kira itu Mbak Nastiti. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya dan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan saya ya Pak ya. Dan semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak bisa bermanfaat untuk sahabat profesional semua ya Pak. Ya, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di sesi Connecting Time berikutnya dengan topik yang berbeda ya Pak ya. Yes. Oke, terima kasih Pak Ubay. Terima kasih. Oke, sahabat profesional, jika Anda menyukai video ini dan juga video lain di channel YouTube ini, jangan lupa ya untuk klik like, share, dan subscribe channel YouTube Foster & Bridge Indonesia agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Sampai jumpa di sesi Connecting Time berikutnya. Bye.